Kenapa kok kalau melalui Vietnam atau Thailand itu lebih murah? Karena di sana mereka sangat tertata, tidak ada uang-uang jago, tidak ada hal-hal. Ada pungli lah kira-kira begitu ya bahasanya. Itu kasarnya kayak gitu. Nelayannya kita semua. Nelayan kita semua. Maluku semua. Di itu ada banyak cold storage yang punya orang Vietnam atau orang Cina. Jadi otomatis dibeli sama mereka, kalau dibawa ke kampungnya dulu, ke Vietnam dulu. Apa sih dari pemerintah Indonesia kah, dari Pemda kah, dari kementerian, kenapa nggak sentra-sentra itu dibantu cold storage-nya kah, pengolahannya kan mereka tuh udah di lowing, dibersihkan, diambil dagingnya terutama yang tuna ya kan tuh udah masukkan ke box, udah masuk box, masuk ke river itu. Nah itu kan yang punya cold storage itu mereka, ya otomatis ya nggak mau kalau kita yang ngambil. Kami Aspina, saya deh yang jagai pasar, itu loh. Coba deh di sini komunikasi dengan Kadin, dengan pengusaha lokal. Ayo deh, itu ada 500 juta penduduk, daya belinya tinggi, konsumsi makanannya 2.000 miliar per tahun, ada semua data impornya ratusan miliar. Ya kita impor ke Belanda, ke Eropa kemarin baru 18 miliaran, itu pun terbatas sekali. Dan yang puluhan miliar itu dari kita juga, tapi melalui negara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, hari ini saya Budis Ma'ruf Piliang. Saya berhasil mengkudeta mejanya Bang Zulfan Lindan hari ini. Sorry ya Bang, saya kudeta dulu Abang hari ini. Dan Ruang Konsensus hari ini kedatangan tamu spesial dari Rotterdam, Belanda, ya. Karena ini mereka datang ke sini dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bisnis teman-teman kita, diaspora kita yang ada di Belanda khususnya dan di Eropa secara keseluruhannya. Teman-teman ini bergabung di dalam Aspina, Asosiasi Pengusaha Indonesia yang ada di Belanda. Nah, banyak kisah, banyak cerita yang akan disampaikan khususnya terinspirasi oleh gebrakan-gebrakan Presiden Prabowo Subianto yang sekarang semuanya sedang menata birokrasi, menata pemberantasan korupsi, dan ini dimanfaatkan oleh teman-teman Aspina ya untuk meningkatkan juga kinerja bisnis mereka di Belanda karena banyak sources dari bisnis mereka ada di Indonesia dan ternyata di Indonesia ini banyak kendala. Nah, untuk itu saya akan perkenalkan tamu saya adalah Pak Abdul Latif Gau, Ketua dari Aspina. Selamat datang Pak Abdul Latif. Terima kasih. Waduh, ini jauh-jauh ini ya dari Rotterdam ya. Eindhoven sebenarnya. Oh, Eindhoven. Ya, Oke. Sama juga. Nah, ini udah berapa lama nih Pak sampai di Jakarta? Saya udah seminggu sih Pak. Udah seminggu ya? Iya, udah seminggu. Minggu lalu datang. Terus sudah ada beberapa meeting. Udah kemana aja Pak? Udah ada FGD kemarin dengan Pak Wakil Menteri Pertanian. Oh, Pak Sudaryono ya? Sudaryono. Dengan Pak Hafaz, Pak Wamenlu, udah audiensi juga. Ini semua untuk pengembangan bisnis di Eropa, artinya pasar Eropa untuk produk-produk Indonesia, baik itu UKM atau perusahaan-perusahaan besar atau BUMN itu semua. Ya, penonton Ruang Konsensus memang biasanya kita membahas hot politik. Tapi kali ini lebih dari hot politik, ini persoalan yang sangat real ya kan? Tentang UMKM yang ada dan pengusaha yang ada di Belanda khususnya dan di Eropa secara umum. Pak Abdul Latif, bisa diceritakan Aspina itu kapan dibentuk dan kira-kira apa yang dilakukan Aspina Pak di Belanda? Aspina ini sebenarnya gagasan lama karena kita itu banyak pengusaha terutama restoran yang merasa bahwa kita ini tidak kurang bersatu padahal potensinya besar. Itu sebenarnya diinisiasi sejak zaman Bu Retno, itu artinya 2014 2013. Nah, baru selama Covid ini datang Pak Meijer Vas, duta besar yang baru ini makin kencang
Akhirnya tanggal 2022 itu kita harus membentuk, udah ada 3 kepengurusan. Nah, terakhir kemarin kita bentuk pengurusan baru, kita benahi semua. Ya. Nah, tujuannya itu adalah mempersatukan seluruh pengusaha Indonesia yang ada di Belanda untuk bersinergi. Kita adakan lokakarya, kita adakan seminar, pemberdayaan, terus kemudian aturan-aturan, lalu matchmaking dengan perusahaan di Eropa, di Belanda dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia sendiri, baik itu UKM, BUMN, atau perusahaan yang ingin masuk ke Eropa. Itu sih sebenarnya. Pak Latif, bisa diceritakan nggak ke penonton Ruang Konsensus ini, Iya. teman-teman diaspora atau teman-teman perantau ya, Iya. petarung-petarung orang Indonesia yang ada di Eropa khususnya dan di Belanda, itu seperti apa sih Pak kehidupan mereka Pak dalam berbisnis? Survive mereka seperti apa, kenapa mereka bertahan dan seterusnya, bisa diceritakan dulu nggak Pak sedikit? Ya, ini mereka datang ke Belanda itu kan macam-macam alasan ya, bermacam keadaan. Dan ini yang kalau mau dibilang petarung ya benar-benar petarung. Kita datang ke Belanda beda sekali dengan kalau saya misalnya teman dari Madura datang ke Jakarta atau dari Sumatera datang ke Jakarta, itu kan merantau juga katanya. Tapi ya mataharinya sama, makanannya sama. Mataharinya sama ya. Ya kalau di sana sama sekali jauh, beda. Ya makanannya, ya kulturnya, ya mataharinya, ya dinginnya, terus kemudian makanannya beda sekali. Jadi itu benar-benar survival mode lah kalau mau dibilang. Ya tapi dengan begitu banyak sekali potensi yang kita bisa kerjakan. Apalagi kita bicara Belanda itu kan ada hubungan khusus emosional. Dan kemudian produk-produk dari Indonesia, makanannya segala macam kan orang Belanda kenal sekali, ya kan. Dan ya Belanda itu adalah salah satu pintu masuk utama ke Eropa. Jangan lupa Eropa itu ada di 500 juta penduduknya. Satu aturan, satu batas negara. Dan beberapa pintu masuk memang, tapi pintu masuk utamanya itu ada di Belanda, Rotterdam, Schiphol, Amsterdam. Terus kita punya diaspora juga besar sekali. Ya, rata-rata mereka yang berangkat ke Belanda itu awalnya memang niat untuk buka usaha atau macam-macam. Ada yang dari perawat, jadi buka restoran. Ada yang sekolah. Sekarang banyak mahasiswa itu sekolah di sana nggak pulang, tapi jadi pengusaha. Ada memang yang ikut keluarganya dulu, ada teman-teman dari Maluku. Nah, sekarang generasi berikutnya, itu generasi kedua, ketiga itu jadi pengusaha semua. Karena memang melihat potensi pasar Eropa masuk dari Belanda dan produk Indonesia. Nah, produk Indonesia ini kan besar sekali, banyak sekali variasinya juga besar. Pertanian, perikanan, industri kerajinan, fashion, jadi kuliner, perikanan, handicraft, fashion, semuanya, spicery itu besar sekali. Dan itu Eropa itu kan daya belinya tinggi, ya kan, itu 35.000 rata-rata, tapi sebenarnya itu 35.000 karena Eropa Timur. Kalau Eropa Barat itu udah ratusan ribu euro. Yang primadonanya apa Pak yang lebih banyak ditekunin oleh diaspora Indonesia di Belanda? Kalau yang sekarang ini paling banyak memang kuliner, restoran, iya. Tapi restoran itu ya kan lalu butuh bumbu, butuh ikan, butuh ini, butuh bahkan furniturnya, bahkan spray-spraynya, batik-batiknya, hiasannya. Nah itu. Nah tapi kan kita juga sudah bicara e-commerce, ya. Kita juga udah bicara masalah AI. Jadi teman-teman juga ada banyak yang buka IT di sana. Yang anak-anak muda itu buka IT, website, artificial intelligence. Belum lagi ada juga yang kita sebut ya asosiasinya namanya Asosiasi Profesional Indonesia API. Nah, asosiasi profesional ini besar sekali jumlahnya, para profesional Indonesia yang master, yang doktor, yang bekerja di multinasional. Itu juga jumlahnya besar sekali dan itu juga jaringan. Dan mereka juga sebenarnya melihat potensi pasar Eropa untuk jadi bisnis. Jadi kita juga ada yang belajar dari kita, minta dibantu kalau dia mau berbisnis.
Nah, di sisi lain, mereka karena profesional, bekerja di multinasional, itu juga kita bisa manfaatkan sebagai jejaring. Dan ya jangan hanya India yang jadi CEO, jadi lama-lama juga anak-anak Indonesia juga bisa jadi CEO di multinasional itu. Nah, ini semua potensi sebenarnya. Nah, dari sekian banyak bidang usaha yang ada di Belanda yang ditekuni oleh diaspora kita, Pak, itu yang paling dibutuhkan bantuan dari pemerintah saat ini untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka itu di sektor mana, Pak? Lebih banyak apa perikanan atau handicraft atau pertanian atau yang mana, Pak? Sebenarnya di ekspor impor. Ekspor impor. Ya, ekspor impor artinya seluruh. Dan memang potensi yang kita sebut blue economy artinya perikanan, terus green artinya dari pertanian, perkebunan itu besar sekali. Nah, kalau bicara masalah perikanan itu ya kita kadang-kadang ya sedih lah melihatnya bahwa kenapa harus orang Vietnam yang masukkan ke Eropa, masuk di Belanda. Padahal barangnya ikannya ikan tuna, cakalang, oktopus itu dari Tuol, dari Ambon, segala macam. Kenapa itu, Pak? Nah, itulah banyak sekali kendala sebenarnya. Itu birokrasi dari pemerintah juga mungkin ya harus sedikit berpihak lah supaya jangan langsung ke Vietnam. Belum lagi bicara masalah komoditi seperti pala, kopi dan lain-lain yang masalahnya kenapa kok kalau kita yang masukin lebih mahal? Kenapa kok kalau melalui Vietnam atau Thailand itu lebih murah? Karena di sana mereka sangat tertata, tidak ada uang-uang jago, tidak ada hal-hal. Ada pungli lah kira-kira gitu ya bahasanya. Itu kasarnya kayak gitu. Kalau mereka benar-benar didorong oleh pemerintahnya dan dibantu oleh diasporanya, di sana sudah ada yang menangkap, yang menerima, menarik, didorong dari negaranya, ditarik oleh diasporanya, didistribusikan oleh diasporanya ke seluruh jejaring yang ada di Eropa, masuknya dari Belanda. Nah, ini yang saya selalu teriak-teriak juga ke teman-teman dan ke beberapa kementerian, ayo Pak, kita di sini kuat sebagai diaspora, kita punya jaringan, kita punya potensi, dan kita juga bukan UKM yang lemah-lemah aja, lemah-lemah amat. Kita juga sudah puluhan tahun di sini dan punya juga kekuatan, dan kita tahu semua pelosok kemana kita harus masuk, apa yang harus kita bawa. Nah, yang jadi masalah itu kenapa kok logistik dari Indonesia lebih mahal kalau dibandingkan dengan Vietnam, dibandingkan dari Thailand. Barangnya karena mereka banyak demand, dia nggak punya di negaranya, diambil di negara kita, ya distempel lah mereka. Tapi mereka juga tetap harus mencantumkan country of origin. Orang juga tahu, oh dari Indonesia. Tapi dengan orang Vietnam, orang Thailand gitu loh. Ini kan yang teman-teman misalnya dari restoran itu, yang kita kan ratusan tuh, ada 600 restoran total di Belanda, termasuk yang 600 restoran yang dikelola atau yang dimiliki oleh diaspora kita. Orang Indonesia ada 400 yang dimiliki oleh orang Indonesia. Restoran Indonesia lain yang dimiliki oleh orang bukan Indonesia itu sekitar 200 lagi. Nah, kalau kita kompak itu bumbunya segala macam, kalau beli dari satu sumber yang kita bisa supply dari Indonesia langsung, itu kan udah besar sekali per bulannya. Nah, masalahnya kata teman yang koordinatornya, ya with pain in my heart katanya, ya saya harus beli dari Vietnam karena lebih murah, lebih cepat, macam-macam. Padahal kalau dari cerita Pak Latif tadi, Vietnam itu kan ngambil dari Tual ya, dari Maluku berarti. Betul. Ini terjadi Vietnam tuh banyak ikan tunanya di sana karena pengusaha atau nelayan di Tualnya ekspor ke Vietnam. Atau memang Vietnamnya yang mencari barang langsung ke Tualnya? Gimana Pak? Tetap nelayannya kita semua. Nelayan kita semua. Maluku semua. Di itu ada banyak cold storage yang punya orang Vietnam atau orang Cina. Jadi otomatis dibeli sama mereka, kalau dibawa ke kampungnya dulu, ke Vietnam dulu. Di sana ya di box lah, baku. Tetap ditulis di situ country of origin dari Indonesia karena mereka minta, si pembelinya minta country of originnya mana, karena dia tahu kalau ikan dari asal ini seperti ini, jadi bukan ikan dari, nanti kalau dibilang ikan dari Pulau Jawa ntar
tercemar segala macam kan. Jadi tetap harus ada country of origin-nya. Tapi yang masukin mereka artinya apa? Ya nilai tambahnya mereka gitu loh. Berarti pengusaha-pengusaha perkebunan dari Vietnam itu banyak mereka mendirikan perusahaan di Maluku. Banyak. Ya kan? Cold storage. Mereka menangkap ikan, bekerja sama dengan nelayan lokal, dibeli, disimpan di cold storage mereka, kemudian baru mereka bawa ke Belanda atau ke Eropa. Ke Eropa, ke Amerika. Kenapa pengusaha lokal di Maluku nggak berminat itu Pak? Nah itu dia. Ini yang problemnya di mana menurut Pak Latif? Makanya ini saya bilang kenapa sih dari pemerintah Indonesia kah, dari Pemda kah, dari kementerian, kenapa nggak sentra-sentra itu dibantu cold storage-nya kah, pengolahannya kan mereka tuh udah di lowing dibersihkan, diambil dagingnya terutama yang tuna ya kan tuh udah masukkan ke box, udah masuk box, masuk ke river itu. Nah itu kan yang punya cold storage itu mereka, ya otomatis ya nggak mau kalau kita yang ngambil. Nah, akhirnya saya ke salah satu importir aja di Europe, di Belanda itu, di situ puluhan itu. Dia bilang, ya gue tahu ini dari kampung kamu, kalau bisa ayo saya beli dari kampung kamu aja. Nah ini sekarang saya lagi bantu, ada ketua kadinnya di Ambon itu lagi ini, ayo kita iniin. Syaratnya ini aja kok, sertifikatnya ini. Ya sudah, saya lagi proses. Ya mudah-mudahan bisa langsung beli. Nggak usah ke orang Vietnam lagi. Nah, yang Aspina harapkan itu tumbuhnya pengusaha lokal di bidang perikanan di Maluku atau langsung pemerintah yang menghandle, Pak? Iya, ini kan nelayan ini kan nggak punya modal untuk bikin cold storage lah, pengolahan lah. Emang pengusaha-pengusaha lokal di Maluku dan di Jakarta nggak berminat untuk ada beberapa, tapi yang sentra-sentra itu memang disedot sama orang Vietnam karena dia dipasang. Nah, mereka berani padat modal di situ ya? Pasang modal di situ. Nah, yang masuk ke Belanda yang berapa ratus kontainer itu dari sana semua. Nah, kalau kita yang ambil alih atau pengusaha lokal yang invest di situ atau pemerintah ikut bantu atau Pemdanya, ya artinya ya kita bebas mau jual kemana aja. Dan yang penting itu si pembeli. Nah, pembelinya kita bisa komunikasi dan kita ada di sana. Nah, ini kan maksud saya diaspora Indonesia ini yang ada di sana ya bisa membantu. Ini kan benar-benar bisa sinergi. Nah, harus ada juga keberpihakan dari pemerintah dalam aturan, dalam macam-macam lah. Nah, kalau perlu, makanya saya bilang kemarin juga di Outlook Indonesia, kalau perlu outbound investment, buka aja di Eropa, di Belanda itu gudang. Ya kenapa enggak? Orang Vietnam juga buka gudang di sana, buka logistik. Nah, itu kan jadi bagus. Jadi kita tarik investasi dari luar untuk infrastruktur. Kita juga bisa outbound investment, bukan untuk invest di infrastruktur infrastruktur perdagangan, sehingga kita bisa menarik produk-produk kita dari Indonesia masuk ke situ, kita yang sebarin, manfaatkan diaspora pengusaha ini, dan itu banyak sekali. Nah ini yang sebenarnya yang kita mau, sudah ada sih, tapi masih nggak tahu ya, kayak setengah hati. Yang setengah hati pengusaha lokalnya atau pemerintahnya, Pak? Pemerintah kita maksudnya? Iya, dari pemerintah kita. Maksudnya, jangan kita juga nggak boleh cengeng juga. Kita pengusaha ya harus bisa ini. Tapi ya kalau kenapa mereka misalnya logistik ya, dari pakai pesawat loh, kok bisa lebih murah? Ya kenapa ini kok Garuda kenapa nggak bisa pakai River atau PT Pos atau Samudra apakah yang ya seperti itu yang oleh Vietnam, Thailand tuh di cover lah ya oleh pemerintah mereka. Itulah difasilitasi ya. Kita juga nggak boleh cengeng, tapi kita ya kadang-kadang kita nggak bisa bersaing karena itu ya. Dan lagi-lagi juga konglomeratnya juga itu, konglomeratnya mereka Vietnam sama Thailand tuh dibantuin, dibukain toko, dibukain segala macam. Tapi ya mereka investasi kan artinya. Jadi bukannya juga dikasih, mereka dikelola karena dia tahu ini potensi. Gua invest deh. Nah, makanya saya pernah ngomong sama Indomaret, kenapa nggak berani buka di situ? Apa Pak responnya? Ya, lagi berusaha lagi kita masih proses. Nah, kalau itu mesti produk-produk UKM. Ya ini didorong, dibina, dinaikin kelas. Pasarnya nggak dibangun lah. Kalau buka retail di sini, Indomaret misalnya, Alfamart atau yang lain, tinggal sedot. Iya kan? Nah, satu kalau investasi di Belanda 1/4 juta, berapa itu 20 miliar atau 21 miliar,
itu kita bisa setup organisasi karyawan. Di sana juga nggak ada karyawan, nggak ada orang. Jadi bisa juga Jadi bawa sendiri karyawan. bawa tenaga kita untuk Betul. bekerja di Belanda. Untuk ngelola itu, Iya, untuk iya. ngelola itu investasi. Investasinya ya itu logistik, outlet, apa. Kayak kalau yang mau high end-nya misalnya Sarina. Sarina juga ada jajaki, katanya di Australia sudah buka, tapi di airport kalau nggak salah. Nah kalau Sarina udah kelas seperti itu kan udah high end tuh, KM-nya tuh, ya harus di Amsterdam kah, di London kah, di Milano kah, kayak gitu-gitu kan. Nah berani apa enggak gitu. Ironis juga Pak ya, yang punya kekayaan alam kita Indonesia ya, yang di sekitar perairan Tual Maluku itu kan memang terkenal ya, Besar pusat sekali. perikanan Iya, kan. iya. Tetapi yang mengambil manfaatnya Vietnam dan Thailand Cina juga ya. dan China. Iya, Pengusaha lokal kita hanya jadi penonton, banyak kan. Iya. ya kan? Padahal potensinya kalau itu digali dan difasilitasi oleh pemerintah, justru itu akan meningkatkan daya beli dan nilai ekonomis dari bisnis diaspora Indonesia yang ada di Belanda dan di Maluku juga. Iya, betul. Problemnya di mana menurut Pak? Nah, itu dia. Saya pikir sih ya, nggak tahu lah, keberpihakan apa, kendala apa, di aturan. Ya makanya ini juga kalau ada dari pemerintah baru ini, ada Danantara ya kayak gini-gini lah. Investasi dari situ. Janganlah kita jadi, apa ya kita kalau sama pengusaha, teman-teman sendiri sih, pengusaha-pengusaha Vietnam di Eropa kan teman sendiri juga. Kadang-kadang ngeledekin, ada bro, barang dari ini, barang dari kampung kita ditawarin ke kita kan. Berapa nilainya yang nilai investasinya Pak? Kalau misalnya tadi kan Bapak bicara nyebut-sebut Danantara ya kan. Nah, ini kan lagi booming nih Pak. Betul. Ya Danantara ini sebagai badan pengelola investasi yang langsung supervisi langsung oleh presiden, bukan lagi menteri BUMN ya kan. Nah, memang salah satu tujuan Danantara itu memang membantu memacu pertumbuhan ekonomi ya. Menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja ya kan. Nah, salah satunya mungkin di perdagangan seperti ini ya kan. Nah, kira-kira kalau kita bicara kebutuhan modal ya yang diperlukan seperti yang Pak Latif gambarkan tadi itu untuk membuat seperti yang dilakukan oleh Vietnam dan Thailand itu Pak, punya cold storage juga di sana, juga membangun cold storage yang di Malukunya, itu lebih kurang di angka berapa Pak? Saya nggak tahu persis investasi cold storage, tapi ada dari range 2 juta sampai 6 juta US sih kalau nggak salah. Itu untuk benar-benar yang proses bagus ya, sampai masuk ke kotak udah diproses. Nah itu kan ya Vietnam benar-benar dia invest di situ. Tergantung kapasitas minus 60 derajat, minus 40 derajat, dan itu ada kelas-kelasnya. Dan tuna itu kan ada yang 1 ton, ada baby tuna, ada cakalang, sama itu semua. Saya bilang ini kan persoalan internal. Ayo deh, kami Aspina, saya deh yang jagai pasar. Itu loh. Coba deh di sini komunikasi dengan Kadin, dengan pengusaha lokal. Ayo deh. Nanti kami di Aspina, saya udah ngomong sama importer ikan tuh, dia bilang ini kampung lo nih, orang Belanda. Tapi kan dia juga tahu, apalagi dia punya hubungan khusus lah dengan Indonesia. Dia juga berutang lah, merasa walaupun bukan dia kakeknya yang dulu masuk ke sini berantem bunuh-bunuh orang, dia juga masih punya ini. Nah, dia bilang kalau gue bisa beli dari lo, dari kalian yang bagus, dan saya harap sih bisa lebih murah dari kalau saya beli dari Vietnam, atau paling nggak sama dengan kualitas yang sama, dengan kondisi yang sama, daripada pindah-pindah. Sebenarnya kalau dilihat dari besaran modal yang diberikan pemerintah kepada Danantara sekitar untuk pertama ini sekitar 20 miliar US dollar Pak. Iya. Kalau tadi untuk satu cold storage itu sekitar 2 sampai 3 juta dolar ya kan? Kalau misalnya kita bicara misalnya kalau proposal dari Aspina ini masuk ke Danantara misalnya ya kan, dengan hanya 100 juta US dollar dimodali oleh Danantara dengan sebuah perhitungan yang sangat profesional tentunya. Kira-kira dampaknya, returnnya kepada tenaga kerja, kepada bisnis dari teman-teman diaspora di Belanda dan juga kepada penduduk lokal, itu pasti dahsyat Pak ya? Besar sekali. Itu tadi satu importir dia 700 kontainer per tahun. Satu kontainer 22, dan banyakan dari Vietnam. Ya kalau udang Faname, udang Windu itu banyak diimpor dari Vietnam sama India. Itu aja 200 kontainer.
Nah ini Bandeng pernah ada, dia bilang saya pernah import dari Kaltara. Itu juga kebutuhannya banyak. Nah ini kan tinggal dikembangkan lagi. Iya. Dan pasarnya tuh dia bilang beberapa kamu bisa supply, kasih ke saya. Iya. Saya sebenarnya ngajakin dia juga untuk invest di sana. Apalagi tadi Pak Latif bilang Belanda itu adalah pintu masuknya Eropa. Salah satu pintu Artinya utama, kalau ya. memang ini kemudian difasilitasi oleh pemerintah, Iya. ya kan? Mumpung kita baru berdiri namanya Danantara, ya kan? Iya. Artinya dari Belanda sampai 28 negara yang ada di Eropa nanti supply dari ikan itu dari Aspina inilah, dari teman-teman Aspina ini. Ya, impor Ya kan? ikan. Ya. Lebih maksimal. Ya. Sambil juga pengusaha-pengusaha lokal perikanan di sekitar Maluku, ya kan? Itu juga mengerti kriteria yang diterima oleh pihak Belanda, ya kan? Iya. Ada semacam sertifikasi dan Ada seterusnya seperti itu ya. CCP Pak Latif, ada ya? standar kok itu, izin ekspor. Nah ini mudah-mudahan sih sertifikasi ekspornya ini kan regulasi kita. Ya, kalau dimudahkan, yang penting kan si pembelinya udah lihat, udah setuju. Jangan juga aturan-aturan sertifikasinya izin ekspornya dipermasalahkan atau harus bayar mahal sehingga harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kalau orang Vietnam gampang sekali, langsung jalan. Jadi tambahan-tambahan biaya ini kan sebenarnya jadi hambatan. Nah kalau itu ada keberpihakan di situ, ya akan terbantu sekali nelayannya. Sama juga petani buah manggis, buah ini sama kondisinya. Ya sebenarnya ini juga menarik Pak Latif karena ada pembanding nih soalnya. Iya. Pembanding dari gimana pemerintah Vietnam dan Thailand sampai ke nggak hanya pemerintah, bahkan para konglomerat Vietnam dan Thailand pun benar-benar memfasilitasi dan mendukung, ya kan? Karena ada potensi investasi yang bagus dan peluang bisnisnya juga bagus. Artinya turnover dari bisnisnya kan juga tinggi ini kayaknya, ya kan? Karena kan ikan kan makanan, Pak. Betul. Siapa yang nggak butuh ikan? Apalagi orang Eropa doyan ikan, ya kan? Iya, makanya saya bilang itu ada 500 juta penduduk, daya belinya tinggi, konsumsi makanannya 2.000 miliar per tahun. Ada semua datanya. Mereka tuh sangat suka dengan exotic food. Ikan-ikan dari tropis, buah-buah tropis, ada semua data impornya ratusan miliar. Ya kita impor ke Belanda, ke Eropa kemarin baru 18 miliaran, itu pun terbatas sekali. Dan yang puluhan miliar itu dari kita juga, tapi melalui negara lain. Itu loh. Wah ini luar biasa ini Pak. Belum Singapura apalagi. Pak, kan? selain perikanan Pak, kan perikanan sudah kita kulik nih ya. Udah kulik nih, sebenarnya potensinya bagus, peluang teman-teman Aspina untuk mencoba, jangan sampai kita punya kekayaannya, ikan yang ada di wilayah kita, tapi yang memanfaatkan Thailand, cukup sudah, ya kan? Sekarang nih, di era pemerintahan Prabowo ini, ya kan, pemerintahan Prabowo Gibran ini, apa yang selama ini dinikmati oleh Vietnam, Thailand cukup. Kami sekarang yang akan mengelola kekayaan alam kami sendiri. Kan itu cita-cita Presiden Prabowo, Pak, ya kan? Beliau sendiri menuangkan kegelisahannya dalam tulisan, dalam buku yang berjudul Paradok Indonesia itu, Pak. Saya baca bolak-balik. Iya kan, Paradok Indonesia. Bagus sekali. Kita punya kekayaan laut, kekayaan isi laut dan seterusnya, termasuk juga kekayaan alam, tetapi kita nggak bisa memanfaatkan dan memaksimalkannya. Nah, ini dapat nih temuan, dapat masukan nih dari Pak Latif yang melihat realita ternyata. Oh iya, kekayaan alam kita yang menikmati justru negara lain. Nilai tambahnya. Kan? Nilai tambahnya. Nah, ini saatnya yang sudah Pak Latif lakukan ke pemerintah, ke para menteri Prabowo ini apa, Pak? Untuk membuat ini bisa jalan. Ya, kita sudah petakan masalahnya, simpul persoalannya di mana sih? Jeritan-jeritan dari para pelaku diaspora pengusaha itu sebenarnya kita bukan hal yang baru. Nah, makanya yang saya pengen lakukan, dan ini sebenarnya udah niatan lama, adalah bikin kongres. Mempertemukan seluruh pengusaha, pelaku. Kongres Aspina maksudnya? Kongres pengusaha Indonesia. Oh, pengusaha Indonesia. Kongres pengusaha Indonesia di Eropa. Kongres of Indonesian Entrepreneurs Europe, CID, itu kita rencanain September, tanggal 12 September. 12-14. Nah, kita mau kumpulkan semua pengusaha Indonesia yang ada di Eropa, yang ternyata jumlahnya banyak, sampai ke Rusia juga ada.
kita satukan kumpul di Amsterdam, lalu melibatkan pasti KBRI, ya. Kita juga undang regulator-regulator di Eropa, EU terutama. Lalu kita ajak pengusaha Indonesia, semua pemangku kepentingan lah, regulator, pemerintah, konglomerat, UKM, kementerian terkait, termasuk BP POM-nya, karantina lah, Badan Pangan, untuk duduk sama-sama. Nah, kita sekarang lagi bikin FGD, pre-event dialogue, kita dialog, karena kita mau bikin kontennya, simpul persoalan itu apa sih? Nah, kita kemarin sama pertanian, Wamentan itu, kita udah petakan ini, potensi-potensi apa yang kita bisa ekspor, kendala-kendalanya di mana, siapa yang bisa ngerjain, siapa yang bisa beresin kendala ini. Nah, kita duduk sama-sama, kita formulasikan, lalu kita, ayo, kita follow up benar-benar, lihat impact-nya. Nah, itu yang kongres ini dalam rangka itu, saya di sini ini untuk, ayo, Bapak Ibu, para pelaku usaha, kami di sana ingat ini ada potensi besar, pasarnya besar, kita punya kemampuan dan mereka tuh suka sekali dengan produk-produk kita. Buktinya mereka impor semua, tapi sayang sekali bukan hanya dari dari kita, tapi kebanyakan dari negara tetangga kita. Jangan tanya Singapura. Singapura lebih ini lagi, apalagi kan dia tinggal belanja. Ini pom dari mana? Dari kampung saya, kopi lah, teh lah, buah manggis lah, daun jeruk lah, daun pandan lah, segala macam masuk tuh. Daun pepaya, daun pisang. Top 5-nya apa Pak? Kalau dari sisi produk ya, yang laku di Eropa itu apa Pak? Selain dari perikanan anggap ya. Itu dari kita punya blue economy itu banyak sekali ikan segala macam. Terus ada green, hasil pertanian perkebunan itu besar sekali. Jangan durian kita masih kalah lah. Kalau pertanian perkebunan, spesifik buah apa itu Pak? Kemarin manggis. Manggis, oh disenangin itu ya? Bagus, cuma ada lagi pestisidanya. Ada lagi kalau misalnya pala, ada lagi aflatoksinnya. Nah, ini kayak gini-gini kan hal-hal yang itu berarti masalahnya masalah sertifikasi dari produk. Iya, bukan juga. Ya bisa sertifikasi sebenarnya sudah ada, cuman dari tesnya, dari kepatuhan terhadap aturan. Lalu bilang, wah Eropa tuh susah sekali masuknya kan. Loh nggak susah kok, bisa kok masuk dari Vietnam, dari ini kok bisa masuk. Dari sini juga. Ya karena mereka rapi, jangan juga lagi ngepek-ngepek sembari ngerokok, sembari kan nggak bagus juga. Ini kan kayak gini-gini yang saya bilang ini harus ada keberpihakan dari pembinanya, dari entah itu dari Badan Karantina, BP POM, dari kementerian terkait. Ini namanya petani. Contoh pala itu kan dari zaman Belanda kita udah ekspor. Betul. Tapi masih aja ketemu aflatoksin, artinya tumbuh jamur, artinya dari jaringan ininya. Ini kan ada yang biasa yang bantu pengeringannya siapa sih? Yang dari petani pembinanya itu ya kayak gitu-gitu. Banyak yang dari kementerian ini bertanggung jawab ini, dari kementerian. Jadi kayak saling tumpang tindih juga. Nah kayak gitu. Badan Pangan, Badan Karantina, BP POM, kalau itu bersatu semua dari hulu ke hilir diperiksa bagus sekali. Itu loh. Yang terjadi misalnya pala. Ada aflatoksin, itu kan nilainya kan, ya kalau dibuang kan nggak, nah karena mereka udah tahu, dibersihin lagi, dibeli, akhirnya kita jual ekspor harga 100, karena ada ketemu jamur, ketemu aflatoksin, tumbuh dalam perjalanannya, dibanting harganya, dia nggak mau, akhirnya harga 100 jadi 50, atau kalau nggak dibuang, atau kamu ambil lagi. Nah, si orang-orang ini tahu nih barang mahal adanya dari diambil, dibeli harga murah dong. Dibersihin lagi. Mereka punya porsi, dia tahu, dia udah kayak semacam mafia lah. Udah tahu jadinya, dibersihin dijual lagi harga 200. Ya kayak gitu. Memangnya birokrasi kita selama ini yang membina itu nggak paham, Pak? Ya, itu aturan-aturan. Nah, itu dia, saya nggak bisa ngomong. Standar operating prosedur yang mesti dilakukan pada saat penyiapan produk-produk itu mau di packaging untuk dibawa lewat kargo atau kontainer misalnya? Ya mesti ada sih sebenarnya, cuman saya nggak tahu. Padahal di websitenya Custom Eropa itu live loh Pak, setiap masuk ke pelabuhan apa, misalnya spicery-nya, buah manggis, apapun, ikan apapun tuh, asalnya dari mana, country of origin dari mana, cek aja tuh live bisa dilihat kok. Ketemu ini red flag, red notification. Saya bilang ini siapa sih yang mengontrol ini?
kok setiap bulan ada notifikasi kayak gitu loh. Nah kayak gini-gini kan jadi kan, loh kok aneh. Padahal ini bertahun-tahun begitu notifikasi ini ada ketemu ini heavy metal, ada antibiotika, ada pestisida, ya repot juga gitu loh. Ini kan berarti ada juga dari internal kita di sini yang memang harus dibenahi. Makanya pertanian, peternakan, perikanan, sama perdagangan itu semuanya harus harus gimana ya, supaya ayo kita benahi semua. Nah kita di sana kita jagain pasar, kita bangun pasar. Itu sama dengan UKM juga sama, dikurasi deh, dibina deh. Kita jagain pasar, kita bantuin, apalagi kalau para konglomerat atau BUMN mau investasi di sana. Bukan investasi apa-apa lah, investasi yang cari duit loh. Betul. Jadi gudang, jadi logistik. Nanti di sana yang supply. Nah, operatornya para pengusaha diaspora. Ya, di dalam bisnis itu kan kita biasa selalu mendengar apa yang disebut dengan competitive advantage dan comparative advantage ya Pak ya. Betul. Dan ini sepertinya dua-duanya problem di kitanya kayaknya. Sangat. Ya kan Pak? Sangat. Padahal 500 juta penduduk di Eropa, di beberapa negara itu, kalau ini kita benahin ya kan, entah itu di Badan Pangan misalnya, entah di Balai Karantina misalnya ya kan, dan kemudian di perdagangan ya kan, BPOM. Ini sebenarnya uang besar ini Pak ya. Sangat besar. Apa yang Pak Latif harapkan dari Presiden Prabowo untuk membenahi Nah, ini? itu sih, ya itu benar-benar mensinergikan ini. Ayo, kalau benar-benar mau mengentaskan kemiskinan, garap ini dulu. Karena ini yang paling berdampak itu para petani-petani kecil, nilainya kecil. Kalau nilainya naik, ekspor pasarnya itu otomatis kan naik. Otomatis kan mereka berdampak. Ya kan, kalau mau berantas kemiskinan, hal-hal seperti ini harus jadi perhatian juga bahwa hey, come on, apa yang terjadi? Kenapa kok begini? Ayo kita sama-sama benahi. Kita ini mau membenahi petani-petani, UKM supaya bisa barangnya jadi naik, supaya bisa masuk ke pasar yang lebih mahal, yang nilai tambahnya lebih tinggi. Itu sebenarnya. Nah ini kan para birokrasi ini kan harus benar-benar punya visi sama dengan pemimpinnya, bahwa ini kita nggak bisa begini terus. Kapan kita jadi negara maju? Apalagi bicara masalah kemiskinan, misalnya lapangan kerja. Padahal kita, kayaknya kurang gitu loh. Dari pertanian, dari kelautan, belum bicara yang lain-lain. September ini kan rencananya September 2025 ini aslinya mau menyelenggarakan kongres pertama. Kongres yang akan diikuti oleh seluruh diaspora pengusaha yang ada di Eropa. Dari komunikasi yang sudah berjalan, Pak, apa komentar teman-teman yang di luar Belanda yang ada di Eropa? Nah, itu sebenarnya mereka hampir nggak percaya. Dia bilang, wow, kalau bisa. Saya kan hanya membudgetkan kurang lebih 500 orang. Dari pengusaha Belanda sendiri kan sudah ada 400 ini sendiri ya, restoran sendiri. Kalau kita sudah penuh dong, kita pilih importir, eksportir, dari mebel, dari mana kita undang juga dari restoran. Nah dari negara Eropa lagi kan masih ada juga 100-200. Nah saya kalau 500 udah bilang wah nggak cukup pun. Nah belum lagi kita harus undang pengusaha dari Indonesia juga, UKM, pengusaha besar, BUMN, bahkan Pemda pun, provinsi sama kabupaten yang punya binaan-binaan itu kita akan undang juga. Karena kita juga akan ada bisnis matching juga. Sebenarnya pembeli itu kadang-kadang bingung, ya, oh ini dari mana sih kok, kenapa sih saya nggak bisa berkomunikasi langsung sama si suppliernya, kenapa harus melalui negara lain atau melalui, nah kayak gitu-gitu tuh. Nah tanggapannya tuh setengah nggak percaya, bisa kamu lakukan. Saya bilang saya udah pernah dulu ngadain Indonesia ICT Day, startup, kita bawa 15 perusahaan keliling Eropa untuk cari pelanggan, cari pasar. Itu waktu 2011-an itu. Ada juga saya pernah lakukan dulu Indonesia Innovation Day, inovator-inovator dari pusat unggulan inovasi, dan 25 perusahaan dari kementerian, universitas kita pertemukan dengan para calon partner
di Eropa untuk pasar, teknologi sama finance. Jadi bisa mencari strategic partner. Karena teknologi ini mereka sedang butuhkan juga itu supaya bisa berpartner untuk pasar dia di sana atau untuk investasi dia. Kayak gitu. Atas dasar komunikasi Pak Latif dengan teman-teman di negara-negara lain di Eropa untuk menyalakan kongres ini meyakini bahwa pemerintahan baru ini, ya kan, ini beda kan begitu. Pasti akan mendukung apa langkah-langkah dan proposal yang sudah disiapkan oleh Aspina untuk mengambil peluang besar ini, ya Pak ya. Betul. Nah, seberapa yakin nih teman-teman seluruhnya yang ada di Eropa bahwa kedatangan Pak Latif bersama tim, ya kan, untuk beraudiensi ke sejumlah instansi yang ada di Jakarta itu akan mencapai atau meraih hasil yang dimaksudkan? Ya, pertama kemarin kan kita sudah ada FGD pertama tuh. Kita rencananya mau ada 5 FGD dengan perdagangan, KKP, perindustrian ya. Nah, ini antusiasnya tinggi sekali. Kita bikin hybrid. Ada Wamentan yang hadir itu 300 online. Sekarang ini kita bikin grup ada 580. Dari di luar negeri sama di dalam negeri juga. Jadi sekarang ini sudah mulai ada bisnis matching. Ternyata gue punya ini Pak kita butuh di sana. Bahkan ada juga yang dari Timur Tengah juga ikut nimbrung kemarin di hybrid kita. Malah kayak gini-gini ini. Jadi kan apalagi kalau kita duduk sama-sama, semua pemangku kepentingan, pemerintah, pelaku bisnis, dan diaspora pengusaha. Kalau itu sudah bertemu dan diformulasikan kendala-kendala simpul-simpul persoalannya dan komit untuk menyelesaikan itu, luar biasa dampaknya. Itu loh. Ini sebenarnya arahnya ke situ. Dan karena melihat selama ini, kalau kita bilang pelaku penderita, mereka kan pelaku penderita diaspora ini yang menjerit karena sakitnya itu di sini, barang saya dari kampung saya harus beli dari dia. Dia bilang kalau ini bisa terselesaikan, waduh luar biasa. Kita juga enak karena saya juga merasa bahwa ini petani di kampung saya juga saya yang beli barangnya dan saya tahu harganya dari sana, saya bisa jual di sini, artinya dia juga bisa punya nilai tambah. Implikasinya kalau kongres ini memang berhasil dan kalau kemudian dibuka atau dihadiri oleh Presiden Prabowo, ini dampaknya luar biasa nih Pak untuk semakin diperhitungkannya Indonesia di Eropa kan begitu Pak. Ya dari tim sih katanya Pak Prabowo bisa hadir online. Saya cukup sih online aja kasih speech. Jadi kan buat kita itu stimulus banget, motivasi banget buat kita. Saya dengar ada beberapa menteri yang akan hadir dan katanya sih saya dengar juga kemungkinan besar Pak Hasim yang bisa offline di sana. Ini dari teman-teman yang ngurusin di sini. Nah sekarang ini kita dalam konteks untuk persiapannya. Jadi kita sebut pre-event dialogue. Kita harus dialog dulu nih. Jangan kita kumpul mau bicara apa nih. Nah ini kalau mau disimpulkan itu seperti belanja masalah. Dan siapa sih yang jadi masalahnya? Ya kan kita bilang kan kita part of the problem, but juga part of the solution. Nah ayo deh. Kita duduk, itu intinya itu sih. Baik, Pak Abdul Latif, rasanya sudah cukup pesan yang disampaikan ya. Dan Unpacking Indonesia ini penontonnya ada di seluruh dunia Pak, yang banyak juga di Eropa Pak, walaupun sedikit-sedikit tapi ada gitu loh Pak. Dan apa yang Pak Latif sampaikan itu saya pikir pasti akan didengar oleh pemerintah. Dan kita memang berharap nggak hanya yang diaspora yang ada di Eropa, kita kan berharap ini juga dilakukan oleh diaspora yang ada di Amerika misalnya. Sudah ada yang ngintip-ngintip. Ada yang ngintip-ngintip juga. Ntar bro, tenang bro, saya jalan dulu deh. Ntar lu copy aja deh. Copy paste aja ya. Jadi lu nggak usah kayak gua dari awal yang nggak gini. Iya. Dulu. Jadi lu copy paste deh. Ada juga dari Australia. Australia berdekat dari Indonesia. Iya. Kopi deh, gue jalan dulu. Kalau nanti juga kita kan hybrid juga. Benar. Pada saat kongres itu 3 hari di Amsterdam. Nah kita ada juga business matching, ada kunjungan. Itu kan potensi besar. Ada kunjungan ke perusahaan, misalnya kentang. Kentang di Belanda itu 1 hektar 50 ton per hektar. Rata-rata dunia itu 20 ton loh. Rata-rata dunia 20 ton per hektar kentang. Dia 50 ton.
Wow. Kayak gitu-gitu loh. Jadi bisa benchmark. Belum misalnya portnya atau giant seawall-nya atau airnya. Itu juga kita udah iniin. Kalau dari BUMN mau kunjungan, mau itu kita juga fasilitasi. Atau yang regulatornya ada apa, itu juga bisa kita. Dan kunci dari semua ini adalah memang ada keberpihakan yang konkret, Pak ya. Betul. Antara pemerintah dengan pelaku usaha. Jangan omon-omon. Kan begitu, Pak ya. Tagline-nya Pak Prabowo kan, ya. jangan omon-omon. Jangan omon-omon. Kalau Betul, semua yang dilakukan antara pemerintah dengan pelaku usaha, dengan pelaku ekonomi khususnya, pasti Indonesia akan bangkit, Pak. Iya. Nggak ada yang omon-omon. Yang omon-omon ditinggal aja, Pak. Janganlah. Kasihan yang di belakang ini, yang kemiskinannya itu. Iya. Itu kan sebenarnya itunya di situ. Karena kan implikasinya kan nanti ke masyarakat secara keseluruhan, Pak. Itu dia. Kalau sektor ekonomi ini bisa dikelola dengan baik, ya, dengan maksimal, ya kan, bagaimana kita memanfaatkan potensi kekayaan alam ini dengan panduan dan jelas dari pemerintah, dengan regulasi yang ketat dari pemerintah, dan juga dengan semangat pemberantasan korupsi, saya yakin persoalan-persoalan atau peluang-peluang yang ada di Eropa yang sekarang Pak Latif lagi jemput lagi untuk dibenahi di negerinya, di negeri kita nih Pak, di negeri Pak Latif juga ya kan? Negeri tercinta. Negeri tercinta. Semoga ini bisa menjadi kenyataan ya Pak Latif ya. Dan itu yang dulu-dulu yang ini saya tentang Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya. Itu kita di Eropa dulu waktu saya jarang ke sini, kita kan saya udah puluhan tahun, kita dengarkan lagu Indonesia Raya itu sekali setahun di KBRI saat 17 Agustus naikkan bendera, kita diundang. Datang kita ke sana tuh, pada saat dengerin lagu Indonesia Raya, itu kan kayak kita disuruh ambil bambu runcing untuk perang, patriotisme. Iya. Itu, nah ini saya lihat sini kan setiap itu ada lagu Indonesia Raya. Patriotisme apa mau dibangun? Oke, bagus deh. Patriotisme kalian sekarang nggak untuk ambil bambu runcing. Ya. Itu orang-orang miskin, tolonglah. Itu loh. Jangan lagi ada yang nggak makan. Ini kan bagus sih semangatnya itu kan, patriotismenya dibangun. Ini tanah tumpah darahku, rakyatku. Ini kan kalau kita di luar negeri yang nggak pernah dengerin, buset, sampai saya lihat orang upacara nangis loh. Dengerin lagu Indonesia Raya ininya. Kayak kita benar-benar mau berantem lagi, ambil bambu runcing karena saking ini. Nah kalau itu sekarang diterjemahkan bukan lagi bambu runcing tapi ini loh, ini loh. Apalagi diperdengarkan setiap saat gitu. Ini buat kita yang jarang dengerin, yang bagus sih. Tapi buktikan konkretnya gitu loh. Buktikan konkretnya. Secara konkret patriotisme yang dibangun di Indonesia Rayanya itu. Gitu loh. Tentu seluruh teman-teman diaspora dimanapun mereka berada di penjuru dunia ini, Pak, berharap mungkin sebagai triggernya dari Aspina ini ya, supaya kerja-kerja merantaunya itu benar-benar produktif, ya kan, benar-benar double cuan, Pak, ya kan, jangan hanya sekedar bertahan di negeri orang kan, Bapak, gitu loh. Kita hidupnya di sana enak, nggak ada anak-anak udah semua diatur negara, sekolah, kesehatan nggak ada ini. Nah justru karena kita ini loh, kita di sini keenakan sebenarnya, nggak kekurangan apa-apa. Jadi dengan adanya ini kemudian berjalan baik, artinya apa? Ketika permintaan besar di Eropa ini bisa dikelola di Indonesia, ya kan? Berarti kan ada pergerakan ekonomi juga yang ada di dalam negeri. Dari petaninya kah, dari nelayannya kah, dari handicraftnya kah, dari batik atau fashionnya kah, dan seterusnya. Iya. Betul. Artinya ini yang diharapkan oleh Presiden Prabowo sebenarnya. Betul. Ya, kira-kira begitu. Ya. Pak Abdul Latif, terima kasih. Terima kasih atas sama-sama. kedatangannya. Semoga Aspina lancar menuju kongresnya September 2025. Amin. Dan kita berharap teman-teman diaspora terus berjuang. Insya Allah. Ya. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, demikian spesial isus dari Ruang Konsensus. Tamu kita dari Belanda, dan kita berharap memang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pak Abdul Latif ini kemudian benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena disinilah ya salah satu yang paling nyata yang bisa diperatkan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki birokrasi yang efisien ya dan yang produktif. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.